Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi terkait akuntansi nilai saat ini dan akuntansi tingkat harga umum. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Berliana Putri Wijaya dengan akhiran NIM 411, lalu ada Sabrina Suratul Qayyimah dengan akhiran NIM 425, lalu ada Rizka Kuswediawati dengan akhiran NIM 440, lalu ada Muhammad Rifki Kemal Yafid dengan akhiran NIM 459, lalu ada Akmil Yatrianingsi Handayani dengan akhiran NIM 468, dan yang terakhir Ulya dari Soba dengan akhiran NIM 486. Di sini saya akan membahas terkait relevansi konsep laba. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa sih laba itu. Di sini ada beberapa pembedaan, di mana yang pertama ada arti income. Arti income ini dalam hal perpajakan dapat berbeda dengan arti income dalam akuntansi atau laporan keuangan. Dalam istilah perpajakan, income atau laba berarti jumlah kotor dari penghasilan sebagaimana digunakan dalam standar akuntansi keuangan. Sementara dalam hal akuntansi, laba diartikan sebagai jumlah bersih sebagaimana didefinisikan oleh FASB atau lebih spesifiknya adalah laba komprehensif. Lalu di sini laba merupakan selisih. Laba akuntansi diartikan sebagai selisih antara pendapatan dan biaya karena akuntansi secara umum menganut konsep cost historis, asas aktual, dan konsep perbandingan. Pendefinisian laba sebagai pendapatan dikurangi biaya adalah definisi secara struktural karena laba tidak diartikan secara terpisah dari pengertian pendapatan maupun biaya. Lalu ada hasil penerapan dari prosedur. Untuk menangkap arti laba secara jelas, akuntan harus memahami prosedur akuntansi secara rinci sehingga laba tidak dapat diinterpretasikan secara intuitif, dan juga pengukuran pendapatan dan biaya sesuai prinsip akuntansi diterima umum lebih didasarkan pada konsep cost historis sehingga laba yang dihasilkan mempertimbangkan perubahan daya beli dan perubahan harga. Karena laba dianggap sebagai unsur yang cukup komprehensif dan kompleks untuk mempresentasikan kinerja suatu perusahaan secara keseluruhan. Bahasan mengenai teori mengenai laba ini tidak dibatasi oleh tataran sintaktik, tetapi juga meliputi tataran semantik dan karena laba dan pragmatik. Hal inilah yang membedakan cakupan bahasan laba dengan unsur-unsur laporan keuangan lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali terkait tujuan laporan laba. Dalam praktiknya, pengguna laporan keuangan menggunakan konsep laba dan model pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Pengertian dan cara pengukuran yang berbeda-beda ini dikesampingkan dalam hal tujuan dari laporan laba itu sendiri. Laba akuntansi dengan berbagai presentasi yang disebutkan di atas diharapkan dapat digunakan antara lain dengan tujuan untuk yang pertama ada indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam entitas bisnis yang diwujudkan dalam tingkat pengembalian atas investasi. Lalu yang kedua ada pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. Lalu ada dasar penentuan besarnya jumlah kena pajak. Lalu ada alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Lalu ada dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik. Lalu selanjutnya ada alat pengendali terhadap debitur dalam kontrak uang. Lalu ada dasar kompensasi dan pembagian bonus. Lalu selanjutnya ada alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan, dan yang terakhir laba menjadi dasar pendistribusian dividen. Konsep akuntansi tradisional tentang laba. Laba akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara pendapatan yang terrealisasi dengan biaya historis yang terkait. Penghitungan laba ini hanya memperhitungkan transaksi yang benar-benar terjadi di perusahaan dan dilaksanakan berdasarkan postur periode sehingga mencerminkan kinerja keuangan selama rentan waktu tertentu. Dalam mengukur laba akuntansi, perusahaan harus mengikuti prinsip penghasilan dengan menetapkan definisi, metode pengukuran, dan pengakuan pendapatan secara konsisten. Di sisi lain, beban diukur berdasarkan biaya historis yang benar-benar telah dikeluarkan, menunjukkan kepatuhan yang ketat pada prinsip biaya historis. Pada akhirnya, pendapatan yang terrealisasi dalam periode tersebut dipadankan dengan beban-beban relevan yang terkait agar laporan laba rugi merefleksikan hubungan yang tepat antara pendapatan dan biaya. Keunggulan laba akuntansi. Yang pertama yaitu konsep laba akuntansi terbukti tahan uji dalam berbagai kondisi dan rentang waktu.
Yang kedua, karena perhitungannya didasarkan pada transaksi nyata dan faktual, laporan laba akuntansi bersifat objektif dan dapat diverifikasi secara independen. Yang ketiga, dengan menerapkan prinsip realisasi dalam pengakuan pendapatan, laba akuntansi tidak hanya memenuhi kriteria akuntansi yang berlaku, tetapi juga menegakkan sikap konservatisme dalam pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, laba akuntansi dianggap sangat bermanfaat bagi pengendalian internal perusahaan, terutama dalam menilai dan melaporkan kinerja manajemen. Kelemahan laba akuntansi yang pertama, penerapan prinsip biaya historis dan realisasi membuat kenaikan nilai aktiva yang belum terrealisasi dalam satu periode tidak diakui, sehingga potensi untuk keuntungan tersembunyi tidak tercermin dalam laporan keuangan. Yang kedua, ketergantungan pada biaya historis mempersulit komparabilitas antar periode atau antar entitas, karena perbedaan metode pengukuran biaya menghasilkan angka yang tidak selalu sebanding. Dan yang ketiga, kombinasi prinsip realisasi, biaya historis, dan konservatisme seringkali melahirkan informasi yang kurang relevan untuk pengambilan keputusan karena cenderung menunda pengakuan pendapatan dan penyesuaian nilai aset. Untuk selanjutnya adalah apa itu laba. Laba itu lebih selisih pendapatan dibanding biaya dengan indikator keberhasilan operasional dengan meningkatkan nilai investasi pemegang saham. Laba dihitung dalam periode waktu tertentu seperti bulanan dan tahunan. Nah, laba itu ada beberapa pengertian dari ini. Yang pertama adalah laba akuntansi, yaitu artinya adalah pendapatan yang dikurangkan beban yang diakui dalam laporan keuangan. Lalu dalam ekonomi itu pendapatan dikurangkan dengan semua biaya termasuk biaya implisif dengan fokus representasi kinerja perusahaan secara adil. Selanjutnya ada pemeliharaan modal. Pemeliharaan modal itu adalah prinsip memegang modal awal agar tidak rugi dengan keuntungannya hanya diakui jika nilai modal tidak berkurang. Nah, di pemeliharaan modal ini ada pendapatan, yaitu pemeliharaan modal secara finansial, yaitu modal diukur berdasarkan nilai uang nominal. Lalu laba terjadi itu jika aktivitas bersih bertambah. Lalu yang pendekatan kedua ada pemeliharaan modal secara fisik, yaitu adalah fokus pada kapasitas produksi. Lalu juga laba hanya diakui setelah mempertahankan kemampuan berproduksi. Lalu yang terakhir adalah kenapa pemeliharaan modal itu penting. Pemeliharaan modal itu sangat penting karena yang pertama adalah kapasitas tenaga, membuat keputusan investasi yang bijak, dan juga menjamin keberlangsungan usaha dalam Konsep nilai saat ini, konsep pemeliharaan kapasitas produktif meminta agar aktiva dan kewajiban perusahaan disajikan dalam nilai saat ini. Nilai saat ini dapat diukur berdasarkan. Yang pertama ada kapitalisasi atau metode nilai sekarang. Yang kedua ada harga masuk saat ini. Yang ketiga ada harga keluar saat ini. Dan yang terakhir ada kombinasi dari nilai-nilai yang diberikan oleh ketiga metode sebelumnya. Kapitalisasi atau metode nilai sekarang. Menurut metode ini, untuk memperhitungkan nilai saat ini, nilai yang dikapitalisasi atau nilai sekarang dari suatu aktiva adalah jumlah bersih dari ekspektasi aset yang didiskontokan sehubungan dengan aktiva, kelompok aktiva atau total aktiva selama usia manfaatnya. Untuk menghitung nilai yang dikapitalisasi ada 4 variabel yang harus diketahui. Yang pertama ada ekspektasi yang mungkin timbul akibat penggunaan atau penghapusan aktiva. Yang kedua ada waktu dari ekspektasi tersebut. Yang ketiga ada jumlah tahun yang bisa usia aktiva. Dan yang terakhir ada tingkat diskonto yang tepat. Selanjutnya harga masuk saat ini. Harga masuk ini menggambarkan jumlah uang atau pembayaran lainnya yang akan ditaburkan untuk memotong perolehan aktiva yang sama atau ekuivalennya. Ciri-ciri umum dari pembayaran harga masuk saat ini adalah bahwa mereka berhubungan dengan biaya pergantian atau reproduksi aktiva yang dimiliki. Isu yang masih harus tetap dipecahkan adalah pemilihan metode pengukuran dan harga pengukuran dari harga masuk saat ini. 3 metode yang paling diambilkan yaitu yang pertama menggunakan metode harga pasar.
bisa menggunakan metode indeks harga khusus dan menggunakan metode appraisal atau penetapan harga manajemen. Selanjutnya ada harga keluar saat ini. Harga ini menggambarkan jumlah kas yang karenanya suatu aktiva dapat dijual atau suatu kewajiban dapat dijadwalkan kembali. Ciri-ciri utama dari sistem harga ini adalah ditinggalkan sepenuhnya prinsip realisasi untuk pengaturan laba. Melakukan penilaian bagi seluruh aktiva non-moneter pada harga keluar saat ini akan menghasilkan pengakuan seluruh keuntungan dengan segera. Jadi, keuntungan operasional diakui pada saat produksi, sedangkan keuntungan dan kerugian kepemilikan diakui pada saat pembelian dan akibatnya. Diakui ketika terjadi perubahan harga dan indikatornya pada saat liburan. Peristiwa terpenting dalam siklus akuntansi saat ini adalah titik pembelian atau produksi, bukan titik di mana penjualan terjadi. Nah, selanjutnya ada kombinasi dari nilai-nilai yang dirasakan oleh pekerja metode. Ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada aktiva penting versus aktiva tidak penting. Aktiva penting ditentukan berdasarkan kapasitas dan harapan dari aktiva tertentu terhadap operasi yang di masa depan yang dapat diandalkan yang dilihat secara umum akan meneruskan penggunaan atau menghentikan penggunaan. Terus ada nilai bagi perusahaan. Menurut pendekatan ini, aktiva dinilai pada jumlah yang menggambarkan biaya kesempatan bagi perusahaan, yaitu kerugian maksimal yang mungkin terjadi jika perusahaan kehilangan aktiva tersebut. Selanjutnya ada kombinasi nilai. Pendekatan ini mencoba untuk menghindari beberapa kelemahan yang dimiliki oleh harga keluar saat ini, di mana harga masuk saat ini dan harga metode kapitalisasi. Selanjutnya ada konsep laba usaha. Nah, laba akuntansi adalah perbedaan antara realisasi penghasilan yang muncul akibat transaksi yang terjadi selama periode atau biaya proses yang berprogram. Laba usaha ini berbeda dari laba akuntansi dalam dua hal. Yang pertama, laba usaha didasarkan pada penilaian biaya perdagangan, dan yang kedua, laba usaha hanya mengakui keuntungan yang dibuat aktualnya selama periode yang bersangkutan. Baik, untuk contoh studi kasusnya, di sini pada tanggal 2 Januari 2022, Alibaba meminjam sejumlah uang yang akan dilunasi 2 tahun kemudian sebesar 15 juta rupiah. Apabila tingkat pengembalian per tahun adalah 10%, berapa nilai sekarang dari pinjaman tersebut? Nah, di sini diketahui nilai akan datang 15 juta rupiah, dan N sama dengan jumlah periodenya 2 tahun, N tingkat pengembalian sama dengan 10 per tahun. Baik, untuk penyelesaiannya di sini menggunakan rumus PV sama dengan FV dikali PVIF. Jadi VF dikali 1 dibagi 1 tambah R persegi. Selanjutnya 15 juta rupiah dikali 1 bagi 1 tambah 0,1 2 persegi, dan dijumlahkan hasilnya 15 juta rupiah dikali 0,8264, hasilnya jadi 12 juta 396 juta rupiah. Jadi nilai sekarang dari pinjaman tersebut adalah 12 juta 396 ribu rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus yang kedua, yaitu ada seorang investor menargetkan 150 juta dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Dia berinvestasi dengan aset pengembalian sebesar 35% per tahun. Sementara itu, return per bulannya sebesar 2%. Berapa minimal investasi yang harus dilakukan investor tersebut agar targetnya bisa tercapai? Yang kita ketahui, future value-nya sebesar 150 juta, R-nya sebesar 2%, dan N-nya sebesar 36. Sehingga
nilainya yaitu present value sama dengan future value dibagi dengan 1 ditambah R pangkat N. Dan sehingga 150 juta dibagi 1 ditambah 2% pangkat 36 dan menghasilkan 73.473.472 rupiah. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.